Shalom, bertemu kembali dalam tema 6, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak mempersiapkan buku BOS tema 6 ya. Dibuka halaman 176. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami belajar. Terima kasih buat kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap kami, berkati setiap orang tua kami juga yang membimbing kami di rumah. Berikan kami konsentrasi dan hati yang semangat untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu harap kamu sehat semua ya. Kita dalam keadaan sehat. Ya, kita perhatikan buku tema 6 halaman 176. Ayo membaca. Coba perhatikan gambar. Ya, ada rumah, ada anak-anak yang pergi berangkat ke sekolah. Ya, kita mulai membacanya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Istilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. Coba kita perhatikan. Setelah membaca bacaan, memperhatikan gambar, ada berapa jumlah kegiatan yang menghemat energi di atas? Tadi kita lihat ya dari bacaan, anak-anak berjalan kaki, anak-anak bersepeda, ada juga yang menggunakan transportasi umum. Jadi ada 3 kegiatan menghemat energi dari bacaan di atas. Yang kedua, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi tersebut ya? Tadi sudah dibaca ya. Yang pertama, berjalan kaki. Yang kedua, apalagi? Naik sepeda. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Iya. Apa ya energi yang dihematnya? Ya, untuk pertanyaan nomor 3. Energi yang dihematnya adalah energi bahan bakar. Iya. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi ya? Padahal menggunakan bahan bakar juga kan? Iya. Jika menggunakan kendaraan umum, kita beramai-ramai naik kendaraan umum, misalnya angkutan, oplet, dan sebagainya dalam satu kendaraan, sehingga penggunaan kendaraan pribadi semakin berkurang, berarti menghemat penggunaan energi. Lalu yang kelima, mengapa kita perlu menghemat energi? Dari pelajaran yang lalu kita sudah tahu ya, apa tujuan menghemat energi? Ada yang tahu? Salah satunya, menghemat energi berarti menghemat biaya. Kemudian, menghemat energi berarti menjaga kelangsungan energi tersebut untuk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya halaman 179. Halaman 179. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Ayo kita perhatikan gambar ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Kita perhatikan gambar. Yang pertama, gambar anak yang sakit perut karena sudah selesai makan. Ya. Apa hak kita terhadap makanan? Ada yang tahu? Iya, memperoleh makanan bergizi. Ya.
Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menghemat makanan atau makan secukupnya. Pada gambar anak tersebut sakit perut, berarti dia tidak makan secukupnya, tapi makan berlebihan. Akibatnya perutnya menjadi sakit karena kekenyangan. Gambar berikutnya, coba perhatikan, ada anak-anak bermain air siram-siraman. Seharusnya yang disiram adalah tanaman, tetapi mereka saling menyiram. Berarti tindakan mereka tidak menghemat air. Apa hak kita ya terhadap air? Ada yang tahu? Ya, berhak menggunakan air bersih. Apa kewajiban kita terhadap air? Ya, kewajiban kita adalah menggunakan air secukupnya. Nah, anak-anak, selanjutnya halaman 180. Coba perhatikan kembali. Ya, ada gambar sungai yang tercemar oleh sampah-sampah, kemudian tercemar oleh limbah pabrik. Ya. Apa hak kita sebenarnya? Apa kewajiban kita? Iya. Kemudian gambar berikutnya ada anak yang menyiram tanaman. Ya. Menyiram tanaman bagaimana ya? Apa hak kita terhadap air? Apa kewajiban kita terhadap air? Anak-anak dapat menuliskan di buku latihan halaman 180 ini ya, dari gambar sungai yang tercemar atau dari gambar anak yang sedang menyiram tanaman. Nanti ditulis di buku kerjamu. Nah, selanjutnya ayo mencoba menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Dengan cara menjaga kesehatan. Iya. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani atau melakukan kegiatan olahraga. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Ya, lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Ya, misalnya anak-anak dapat melakukan naik sepeda, main lompat tali, dan sebagainya. Iya. Halaman 185. Ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Ya, perhatikan gambar ya. Mana kegiatan yang sudah anak-anak lakukan? Yang pertama, gambar mematikan lampu jika tidak digunakan atau mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, gambar mematikan keran air jika bak sudah penuh. Yang ketiga, menampung air hujan. Yang keempat, bepergian naik sepeda bersama teman. Dari keempat gambar tersebut, mana yang anak-anak sudah lakukan ya? Iya, pasti sudah ada ya. Iya. Perhatikan halaman 185. Anak-anak berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Apa saja energi yang tersedia di alam? Masih ingat? Angin, air, matahari. Ya, itu salah satunya. Contohnya, anak-anak berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Tadi berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam dan berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Ya, coba perhatikan gambar. Ada satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Mereka sedang bersantai, menonton televisi. Kemudian juga mereka makan dan minum, ya, minum sambil menonton televisi. Dari gambar tersebut, ya, hak apa yang telah mereka peroleh berkaitan dengan energi? Ya, ada hak apa saja? Yuk. Ya, menonton televisi, menikmati hiburan, kemudian menikmati minuman, makanan. Ya, selanjutnya halaman 186.
Tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi. Tadi kewajiban kita apa, Nak? Menjaga ketersediaan energi di alam. Apa kewajiban kita yang sudah anak-anak lakukan? Misalnya apa? Ayo. Iya, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, dan merawat tanaman. Itu salah satunya ya. Manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Tadi menghemat listrik kah? Menghemat air kah? Ya, mana yang paling sulit yang kamu lakukan? Ya, pilih salah satu. Kalau menghemat listrik misalnya, menghemat listrik karena listrik selalu digunakan terus-menerus di rumah kami misalnya. Kemudian menghemat penggunaan air, ya, sulit karena air terus-menerus dinyalakan, ya, karena tidak ada kerjasama. Iya, anak-anak dapat memilih dari hal tersebut. Selanjutnya halaman 186 bawah. Udin dan teman-teman ikut menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Berarti menanam pohon ikut menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah bagian yang diberi warna pada halaman berikutnya. Dapatkah anak-anak menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Perhatikan halaman 187. Ya, coba perhatikan. Satu petak satuan. Tanda ini menggunakan satu persegi satuan. Berarti hitungannya 1. Kalau segitiga berarti hitungannya setengah. 1/2 persegi satuan. Kalau 2 segitiga sama dengan 1 petak persegi satuan. Iya, kita hitung ya gambar berikut ini. Ada 2 segitiga berarti dihitung 1. Selanjutnya kita hitung. Yang 2 segitiga hitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 persegi satuan. Luas bagian yang akan ditanam Udin adalah 9 persegi satuan. Mari kita hitung di halaman 187 bawah. Ya. Luas bagian persegi dalam persegi satuan. Yang segitiga ada 2 berarti dihitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi luas bagian tersebut adalah 17 persegi satuan. Demikian juga gambar yang sebelahnya, kamu dapat menghitungnya. Ya, kalau yang segitiga dihitung setengah, kalau ada 2 berarti 1. Dihitung menjadi 1. Kita segitiga 2 berarti 1, kita hitung petak satuan yang utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Iya, luas bagian sama dengan 17 persegi satuan. Anak-anak dapat mengerjakan di halaman 188 sebagai latihan ya. Nanti kamu tulis di buku latihan matematikamu ya. Luas bagian dalam persegi satuan dan mewarnai bagian 37 persegi satuan dan mewarnai luas bagian 25 persegi satuan. Kamu dapat menggambarkan 37 persegi satuan. Kamu dapat menggambarkan 25 persegi satuan dan diberi warna di buku kerjamu. Oke, selanjutnya halaman 189. Perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan itu air yang jatuh dari langit ya. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Ya, air hujan yang digunakan dengan cara ditampung kemudian
digunakan untuk melakukan kegiatan lain. Nah, berdasarkan gambar yang pertama, teras rumah basah, kotor. Ya, ada anak menampung air hujan. Lalu anak tersebut membersihkan teras dengan tampungan air hujan. Kemudian selanjutnya ibu, anak, dan anak-anak memasak menggunakan air. Berarti menggunakan air hujan yang mereka tampung, ya. Kemudian setelah memasak mereka dapat menikmati makanan tadinya dengan menggunakan air hujan, ya. Kemudian ada gambar orang membersihkan kendaraan, mencuci kendaraan dengan air hujan yang mereka tampung. Berarti penggunaan air hujan untuk membersihkan kendaraan juga menghemat air, ya. Kemudian air hujan juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman, ya. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Tuliskan hanya 10 kalimat saja di halaman 190. 10 kalimat saja sebagai latihan bahasamu, ya anak-anak. Selanjutnya halaman 191. 191. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan. Kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap, ya. Anak-anak juga berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Misalnya orang tua memberikan saran, masukan, anak-anak wajib memperhatikannya. Anak-anak juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman, ya. Saran yang baik untuk teman. Coba perhatikan gambar. Gambar pertama ada ibu guru memberikan pelajaran, anak-anak memperhatikan. Proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Apa hak anak-anak murid di situ? Anak-anak mendapatkan pengajaran, ya, mendapatkan ilmu. Apa kewajiban anak-anak di situ? Kewajibannya mendengarkan guru menjelaskan pelajaran, kemudian mematuhi peraturan selama proses belajar berlangsung. Ya, gambar kedua. Gambar kedua, anak-anak sedang membersihkan kelas. Ya, kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Apa hak anak-anak di situ? Anak-anak dapat menikmati kelas yang bersih. Apa kewajiban anak-anak di situ? Kewajibannya adalah menjaga kebersihan kelas, merawat kelas agar tetap bersih. Nah, halaman 192. Coba perhatikan. Halaman 192. Coba perhatikan gambar lingkungan. Memiliki lingkungan sekolah yang asri, ya. Lingkungan sekolah yang asri. Hak anak-anak adalah dapat menikmati lingkungan yang asri. Kewajibannya adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada anak-anak yang menyeberang jalan. Memiliki tempat penyeberangan yang aman. Hak anak-anak apa di situ? Berhak memperoleh keamanan di jalan raya. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah mematuhi aturan yang berlaku. Iya, anak-anak sudah bisa membedakan hak dan kewajibannya. Ya, semakin kamu mengulanginya, kamu semakin mengerti. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar macam-macam warna dalam peta satuan. Ya, ada warna kuning, warna hijau. Warna hijau pekat itu disamakan dengan warna biru. Hijau pekat itu warna biru, warna merah, dan warna ungu. Perhatikan gambar bagian-bagian sekolah. Ya. Nomor 1 di halaman 193, ruang kelas digambarkan sebagai warna kuning. Luas ruang kelas adalah titik-titik petak satuan. 2, lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah titik-titik petak satuan.
ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru atau hijau pekat, ya. Luas ruang kepala sekolah adalah titik-titik persegi satuan. Iya. Yang kelima, kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Luas kamar kecil adalah titik-titik persegi satuan. Ya, anak-anak dapat menulisnya di buku kerjamu nomor 1 sampai nomor 5. Ditulis jawabnya saja di buku latihanmu ya. Setelah selesai, kamu dapat mengirimkannya melalui Google Class ya. Selamat bekerja dan selamat belajar. Setelah membaca, setelah mendengarkan, anak-anak boleh mengulangi kembali ya. Boleh mengulangi kembali untuk semakin mengerti dan semakin memahaminya dengan mengerjakan latihan. Tulislah latihan di buku latihanmu dengan tulisan yang jelas dan rapi, dan tentunya kamu sendiri yang mengerjakannya. Tugas latihan dapat kamu lihat di bagian latihan. Selamat belajar. Untuk itu, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Biarlah apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami pelajari hari ini menambah berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.